Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudari yang terkasih, andai kata saya membagikan kertas kosong ini untuk ibu bapak sekalian, dan di sana ada pertanyaan, siapakah Yesus menurut aku? Saya yakin dari sekian banyak orang yang hadir di sini, setelah sekian menit, gitu ya, nggak usah panjang-panjang, karena mau mendapat suatu jawaban yang beraneka ragam, atau mungkin juga ada yang sama karena yang satu nyontek yang lain, bisa jadi. Lalu jawaban-jawaban mungkin juga beraneka ragam. Ada yang mengatakan Yesus adalah orang Yahudi, ada yang Yesus mengatakan kekasihku, adalah Yesus adalah sahabatku, adalah Yesus adalah orang tuaku, dan lain sebagainya. Jawaban-jawaban ini memang sebenarnya hanya mau menunjukkan bagaimana relasi pribadi saya dengan yang saya imani. Saya mengenal enggak dengan Yesus? Pernah enggak saya mendengar kata Yesus? Pernah enggak saya membaca Alkitab dan lain sebagainya? Sekali lagi, mau menunjukkan bagaimana kedekatan relasi manusia secara pribadi dengan yang diimani. Kalau dia mengimani, kalau dia tidak bisa mengembalikan, tidak ada jawaban, pasti dia juga tidak mengenal siapa sih sebenarnya
Saudari-saudari yang terkasih, pendek kata, jawaban-jawaban itu bukan salah, bukan benar, tetapi mau menunjukkan sejauh manakah suatu kedekatan relasi saya secara pribadi dengan dia. Itu saja. Saudari-saudari yang terkasih, maka kalau kita pada pagi hari ini diajak untuk merenungkan Injil, memang judulnya sendiri adalah pengakuan Petrus. Dari awal tadi dikatakan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, lalu dia bertanya kepada para muridnya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Kira-kira gitu. Nah, rupa-rupanya orang banyak itu boleh dikatakan mematri pengalaman hidupnya secara pribadi. Sebenarnya apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus di Galilea, apa yang benarnya dikatakan, apa yang disabdakan, apa yang difirmankan, apa yang dikerjakan di Galilea, ya, itu terpatri dalam masing-masing orang. Ada yang dikenyangkan, ada yang disembuhkan, ada yang dimelekkan matanya, ada yang dibuka telinganya, ada yang kustanya ditahirkan. Pengalaman-pengalaman pribadi itu melekat. Lalu ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada, siapakah aku menurut kata orang? Maka jawaban dari kata orang itu gitu ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Karena itulah yang dilakukan, itulah yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Elia, oleh Yeremia, dan oleh para nabi. Oleh karena itu dari pengalaman pribadi-pribadi itu menyebutkan jawabannya seperti itu. Lalu Tuhan Yesus itu mengatakan kepada para murid secara khusus, kalau menurut kamu siapakah aku ini? Bukan kata orang, ya. Menurut para rasul, ya, yang setiap hari tinggal bersama dengan Yesus, menurut kamu secara pribadi siapakah aku ini? Petrus maju ke depan dan dia menjawab tadi jawabannya. Lalu di Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pengalaman Petrus secara pribadi melihat siapa Yesus itu, sebenarnya dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudari-saudari yang terkasih, maka ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan Petrus yang semacam itu, sebenarnya ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan adalah Yesus mengatakan, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Mengapa demikian? Karena Petrus itu mempunyai gambaran Mesias yang belum lengkap. Kira-kira, baik kita tinggal sejenak. Dan firman yang lain dia mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, anak Yunus, berbahagialah. Karena rupa-rupanya Allah itu boleh dikatakan tinggal di dalam Simon Petrus itu. Allah yang memberikan dirinya, Allah yang menggerakkan, Allah yang menggelorakan, Allah yang boleh dikatakan membuat hati Petrus itu membual, boleh dikatakan demikian. Ini boleh dikatakan, mau dikatakan ketika Tuhan Yesus itu berdoa, Bapa, aku bersyukur kepadamu sebab engkau sembunyikan kepada orang cerdik pandai, tetapi kau berikan kepada orang yang sederhana. Petrus inilah orang yang sederhana, boleh dikatakan. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yang kedua yang mau dikatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan yang ketiga, ya, bahwa kamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Kita tinggal dulu di sini, kita simpan. Baik.
Apa yang terjadi? Ketika bahwa Yesus itu melihat Simon Petrus menjawab seperti itu, lalu dia melarang. Memang ini sebenarnya iman Petrus itu masih boleh dikatakan apa ya? Terus berproses, terus berkembang sampai akhir hayat daripada Petrus sendiri. Untuk menjawab sampai engkau adalah Mesias, ada tahapan-tahapan yang mau dikatakan di sini. Yang pertama, bahwa Petrus pada awal mulanya belum mengenal siapa Yesus itu. Dia asik dengan mencari ikan karena memang dia nelayan, karena mata pencahariannya ikan gitu ya. Dia mengurus jalannya, mengurus perahunya gitu ya. Dan setiap hari dia ke laut gitu ya. Dan setiap pagi dia itu menjual ikannya. Nah, rupa-rupanya Petrus sebelum mengenal Yesus itu banyak orang yang telah datang ke tempat pelelangan ikan itu. Untuk apa sebenarnya? Untuk mencari ikan, untuk membeli ikan yang terkenal sekarang dengan ikan Petrusnya gitu loh. Kira-kira seperti itulah. Karena ikan pada waktu itu merupakan suatu penggerak ekonomi di Palestina itu yang pertama dan yang utama. Bukan itu yang saya maksud sebenarnya. Orang-orang tadi yang mematrikan dirinya apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Yesus, rupa-rupanya saling sharing gitu ya. Yesus dari Nazaret baru saja itu memberi makan banyak orang. Yesus dari Nazaret baru saja memelekkan mata orang buta. Baru saja itu mencelikan telinga orang yang tuli. Jadi mereka itu saling berbagi, saling berceloteh, saling bercerita di dalam pelalangan itu. Bukan apa itu menceritakan perkara ikan, tetapi tentang Yesus Nazaret. Itu ditangkap oleh Petrus. Artinya pertama kali Petrus itu mendengarkan apa kata orang tentang Yesus dari Nazaret. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, Petrus itu tidak demikian saja percaya apa kata orang. Dia dari jauh memandang. Ketika Yesus ada di sana, dia melihat dari jauh. Benar enggak sih yang dikatakan orang itu, memelekkan mata orang, mencelikan boleh telinga orang tuli gitu ya, membuat orang bisu bersorak-sorai? Benar enggak sih apa yang difirmankan itu? Dia masih boleh dikatakan mengambil satu jarak. Dan ternyata menurut Petrus sendiri adalah kata orang itu ternyata benar. Jadi itu proses yang kedua. Setelah mendengar, dia melihat dengan mata kepala sendiri. Itu proses yang kedua. Proses yang ketiga adalah ketika Tuhan Yesus memanggil dia, mari ikutlah aku. Tanpa babi bu, tanpa banyak cerewet, tanpa banyak cincong boleh dikatakan, dia meninggalkan jalannya, dia meninggalkan perahunya, dia meninggalkan orang tuanya, lalu mengikuti Yesus. Dia semakin nyata dan semakin dia bisa mengalami. Sekarang tidak hanya mendengar apa kata orang, sekarang tidak hanya melihat dari jauh, tetapi dia mengalami sendiri bagaimana Yesus itu. Karena memang kemana-mana pun Petrus dan kawan-kawan itu selalu tinggal bersama-sama dengan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, yang pengen saya katakan adalah iman itu suatu proses yang terjadi dalam diri Petrus. Pertama mendengar, yang kedua melihat dengan mata kepala sendiri, dan yang ketiga mengalami, tinggal bersama dengan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, mengapa ketika si Petrus itu mengatakan engkau Mesias, anak Allah yang hidup, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberi tahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias? Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama sebenarnya Petrus sendiri belum lengkap untuk bisa mengerti siapa Mesias versi Allah, bukan versi Petrus ya. Menurut pendapat Petrus, Mesias itu adalah
Ketika Mesias itu datang menjadi pemimpin, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah budaya, masalah agama, itu semuanya akan beres dan semuanya selesai. Dia akan membereskan segala-galanya. Ini yang menjadi persoalan. Hanya sampai di situ Petrus itu melihat Mesias itu. Yang kedua yang mau disampaikan adalah Yesus sendiri sebenarnya mau menyampaikan Mesias menurut versi Allah. Mesias menurut versi Allah itu bagaimana? Ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderita dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini Mesias menurut versi Allah. Ketika dia setelah menyelesaikan kehendak Allah, menghadirkan kehendak Allah, justru mengalami peristiwa-peristiwa yang semacam ini. Ini belum sampai dalam diri Petrus. Maka ketika Petrus dilarang, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Itu maksudnya. Bukan melarang gitu ya, semuanya tidak, tetapi karena memang belum sampai pada Mesias menurut versi Allah. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka saya kembali, ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, maka ada 3 sabda boleh dikatakan. Sabda yang pertama boleh dikatakan sabda yang menyejukkan hati Petrus. Berbahagialah engkau Simon Petrus bin Yunus, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu, tetapi Bapakku yang ada di surga. Artinya ada pewahyuan Allah yang memberikan dirinya kepada Petrus, dan bagaimana Petrus menanggapi dengan iman itu. Saudari-saudari yang terkasih, itu firman yang pertama, berbahagia, karena ia telah menangkap pewahyuan Allah itu. Yang kedua, ada semacam tugas sebenarnya. Tugas yang pertama adalah di atas karang padas ini akan kudirikan gerejaku. Betul ya, Petrus itu lemah, betul Petrus itu labil, betul Petrus itu tidak sempurna. Tetapi Allah sendiri sebenarnya yang akan menyertai pertumbuhan gereja itu. Maka di sini boleh dikatakan bahwa Allah maut gitu ya, tidak akan menguasainya. Pada gereja perdana banyak boleh dikatakan umat itu yang dikejar, banyak yang dibunuh, banyak yang disingkirkan, baik dalam gereja perdana maupun oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Tetapi gereja tidak hancur, karena dia mengatakan bahwa Allah maut tidak akan menguasainya. Banyak orang murtad, ya. Banyak orang meninggalkan gereja, ya. Tetapi gereja tetap kokoh dan berdiri karena Allah bersama dengan gerejanya. Dan yang ketiga boleh dikatakan, inilah yang seringkali menjadi perbantahan, yaitu bahwa dia mengatakan, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini bukan hanya persoalan di dalam kamar pengakuan, bukan, tetapi mau menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu mengaruniakan kuasa mengajar dalam gereja. Dan boleh dikatakan sejak awal mula bahwa itu terjadi bagaimana untuk menyertai umat pilihan Allah itu sampai kepada kehidupan yang Allah sediakan. Kita mengenal ada konsili tahun 50, ada perbenturan di antara umat sendiri, antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Dalam konsili itu pada akhirnya, apakah orang-orang dari Antioquia, apakah orang-orang dari luar negeri, apakah orang-orang bukan Yahudi itu harus juga disunat seperti orang Yahudi? Maka diputuskan oleh Yakobus dan Petrus bahwa orang-orang itu tidak perlu,
karena itu bukan esensi dari pengikut-pengikut Yesus. Pendek kata, Konsili Vatikan memutuskan bahwa orang yang bukan Yahudi jangan dijadikan Yahudi. Orang bukan Yahudi biarkanlah dia mengikuti Kristus sesuai dengan budayanya, dengan kebiasaannya. Ini salah satu contoh bagaimana kuasa mengajar. Dengan kata lain sebenarnya, kalau kita mencoba untuk merenungkan, dengan kuasa mengajar itu, para paus dan bersama juga para uskup sedunia bagaimana menerjemahkan, bagaimana mengurai, bagaimana menjelaskan firman yang ada di dalam Alkitab sampai saat ini tetap berlangsung. Itu yang seringkali kita mengenal dengan magisterium atau kuasa mengajar gereja. Saudari-saudari yang terkasih, lalu apa yang bisa kita petik untuk kita sendiri? Maka yang bisa kita petik adalah, bukankah kita itu Petrus masa kini? Yang menjadi persoalan adalah, apakah saya juga memperdalam iman kita dengan mencoba menyaring-nyaring, dengan menimba dari pengalaman-pengalaman orang lain, dan pada akhirnya kita mau bergumul dengan firman itu yang seringkali kita renungkan dalam kitab suci. Yang menjadi terpenting adalah, apakah saya juga membagikan pengalaman iman saya itu kepada sesama, sehingga sesama saya bisa menemukan Allah di dalam hidupnya. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati.